Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dawa utaubah. Utawi iki tombone tobat. Wa tariqul ilaji lan dalane nambani. Nandani ke nambani mengupayakan nihali uqdatil israri karena ngudari bundelane israr natepi dosa ilmu rusiro anna syifaat taubati saat temene tombone tobat parase tobat layak sulit ora hasil apa syifa illa bidawai kejaba kelawan obat bahasa tidak digunakan sebagai bahasa terlak. Sebenarnya ini memang masalahnya pengobatan. Anna syifaat bisa mewarasi tobat. Iku la yasulu illa bidawai kejaba kelawan obat. Wa kullu da'in saben-saben penyakit hasil kang hasil apa kullu da' yang terjadi min sababin saking sebab pada wa umum kotai obate kullu da'in ibtaluhu iku batalake sebab penyakit gara-gara corona piye ana vaksin anti corona bahasane batalake sebabnya wala yaqtulun ora bisa jadi batal apa syai'u suci illa bididi kejaba kelawan lelawanane syai' wala sababan orang sebab kemujud lil israri kedua israr natepi dosa illal ghaflatu angin la sababa illal ghaflata angin lali ghaflah lali hati wasyahwata lan syahwat walaya dodulan orang melawani yang bertentangan al-ghaflata ing lali. Kalau sebabnya lupa maka yang bertentangan orang-orang melawani opo ilal ilmu ange ilmu. Dosa sebabnya adalah karena lupa. Lupanya lali, nanti lalinya hati mari. Itu adalah mari pangeran hati dari kepada Allah. Maka
sebagai bentuk mengantisipasinya dengan ilmu. Wala yadulan orang melawani asyahwata ing syahwat. Apa illa sabru angin sabar. Betah menahan. Sampai ana hadis wong wis seneng lanang seneng wong wedok arep terus ngoten, tapi dia bisa menahan dari hal-hal yang menjadikan mengarah kepada kemaksiatan. Ono nek umum mati syahid. Jadi wong nahan nafsune untuk tidak terjadi hal-hal yang haram, kok sampai dia mungkin saking gelenesit pikirannya mati syahid, kategori syahid, karena ada perlawanan terhadap nafsu. Wala yaduduna orang melawani asyahwata apa illa sabru angin sabar itu betai menahan diri angkot il asbabi saking medot pira-pira sebab al muharrikati kang ngubah-ubahake li syahwati maring syahwat kekarepan. Ya urusan nafsu biasa, tapi syahwat itu macam-macam. Saya kira syahwat politik, syahwat politik. Wa amal anwa wana pun itu warna macam an-nafi'atu kang manfaat. Ada tindakan bermacam-macamnya tindakan terapi yang memberi manfaat fi hali uqdatil israri dalam mengudari bundelani israr. Israr itu kategori netepi dosa. Ini supaya ora dianggap termasuk netepi dosa. Dan ada terapi yang manfaat. Wa mal anwa wa nafiatu fi halin tat israr wa hamlun nasi lan gelemake manusa. Gelemake ala tarka dzunubi ing ninggal pira dosa. Hal-hal yang bermanfaat untuk memutus israr dan mendorong orang meninggalkan dosa. Iku bahaya menguti anwa'un nafi'ah iku arba'atu anwa'in patang warna 4 macam. Al-awal tegang kawitan 4 macam cara. Al-awal tegang kawitan iku ayat kula yen to eling sapa wong. Ma ing perkara fil Qur'ani kang tetep ing dalam Al-Qur'an. Bayane ma isine ma minal ayati nyatane pira-pira ayat. Mengingat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Sifat ayat al-mukhawwifati kang meden-meden. Lil mudribina kedue pira-pira wong kang dosa, orang yang menjalankan dosa, al-asina pira-pira kang duraka. Maka jalan kono mafil Quran
dawuh dalam Al-Qur'an. Ma utawi dawuh warodakan tumeka apa ma minal akhbari saking pira-pira hadis. Dawuh hadis wal atsari lan pira-pira dawuh para sahabat. Fi zamil ma'asi dalam modo atau mencela pira-pira kemaksiatan. Wa madhitta ibina lan ngalem pira-pira wong kang tobat. Yang menyampaikan orangnya orang memang itu secara teorinya, secara ilmiahnya. Nah, seperti kemarin saya sebutkan itu ya, saya menyampaikan karena orang-orang yang hati nurut istilah. Jadi supaya orang tindak dosa menaik. Mungkin sama Quran dieling-eling makna dengan ini. Tapi saya hati nurut. Sama diri kadang hatinya mengkakon atas moco agar moco cara wongnya mentelang tak tapi rano tidak ada apa orang masuk dengan hati. Jadi cara mukhawifah fungsi tahfif medin-medin ini ya menjadi seperti tidak berfungsi ya. Asal itu kami menunggu hikayatul anbiya'i iku pira-pira cerita-ceritane para nabi. Hikayatul anbiya'i iku cerita pira-pira ceritane para nabi wasalafilan ulama salaf as-shalihin pira-pira kang saleh. Salafnya untuk isim jamak. Biro-biro ulama salaf, ulama kuno, as-shalihin jawabnya sifatnya jamak. Wa alihi at-tayyibina, wa alihi dan beberapa keluarga Nabi at-tayyibina beberapa kang bagus. Isim jamak. Wa ma jara alaihim wa malam perkara jara kang lumaku pema alaihim ing atase anbiya lan salafus shalihin. Apa isine mata yani minal masaibi musibah pira-pira musibah. Artinya musibah-musibah yang menimpa mereka para anbiya salafus shalihin. Bisa bagi dzunubihim sebab pira-pira dosane anbiya wa salafus shalihin. Ini khususnya anbiya ini ya, dosa yang menurut Allah. Untuk bayangan awake dhewe kaya sama seperti kita tidak boleh. Kategori anbiya itu sah di wilayah kaidah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebagusan untuk tingkat abrar itu masih dianggap buruk untuk tingkat muqarrabin. Muqarrabin para nabi itu. Jadi kalau kesalahan Nabi yang dianggap salah oleh Allah Ta'ala itu untuk penilaian di bawah Nabi bukan salah, tidak salah. Yang bisa menganggap itu salah hanya Allah ya. Melawai diri wong awam ini ngoreksi Nabi. Pernah itu ada pidato ceramah pernikahan. Ada nyinggung-nyinggung masalah seorang mencari jodoh yang baik.
Aja kaya Nabi Nuh. Bojone ora genah. Kok kita ngoreksi nabi-nabi gimana? Walaupun diceritakan kan dalam di antara istri Nabi yang termasuk tidak bisa bersama Nabi akhirnya kan Nabi Nuh, Nabi Lot itu kan. Jadi antara istrinya kan orang melu orang katut selamat akhirnya kena murka Allah. Ojo koyo bojone Nabi kae. Loh, kok yang kita yang ngoreksi kok kita. Walaupun itu memang kenyataannya memang semacam itu, tapi tidak boleh. Jadi peristiwa dulu itu oleh Allah memang dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang belakang supaya mengambil pelajaran, tapi bukan untuk menilai seperti itu. Kayak wae diri bagi batoh. Bisa babi dzunubim sebab pira-pira dosane anbiya wal salafus sholihin. Kadang-kadang kita menilai sesuatu kan dilihat dari apa? Delok letter kata. Letter kata atau akal kita yang kadang-kadang berukur. Hati-hati orang ukuran. Fadzalika mengkono hikayatul anbiya wassalafus sholihin iku syadidul waq'i kang banget tumibane. Ada banget tumibane itu sangat mengena. Sangat mengena. Zahirun naf'i tur kang pertelo manfaati fi qulubil khalqi dalam pira-pira atine makhluk. Biar kalau buat skripsi ini tanggung. Jadi cerita-cerita dalam Al-Quran sebagai bentuk pendidikan wujdaniyah, pendidikan macam pada anak. Zahirun naf'i kang pertama manfaatih fi qulubil khalqin dalam pira-pira atine makhluk. Mestine. Sampai orang ana manfaate, ojo disalahke hikayate, salahke hatine dhewe. Tentunya Surabaya nyanyi MH Tomwati rimang perkara maca Quran angan-angan sak maknane atiku sak mari ana kok akeh utange tak mau maca Quran terus saya bingung terus utangku tambah akeh sasarannya beda loro ati. Dikir wong ingkang suwe ora iso dikir aku kelingan terus utangku akeh sungi malah ra iso turu ora krana kamu dikir malah ngeling-eling bar tagihan bulan kapan kita tagihan bundaku rampung tagihan HP salah kabeh ono salah resep ning salah dhewe. Mislu ahwali Adam iku madani pira-pira tingkahe Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam fi isyani dalam maksiate Nabi Adam.
Allah menjadikan sebagai pelajaran, tapi jangan itu yang ojo ditekankan. Tekankan awal dia kayak lebih hebat dibanding Nabi Adam. Nabi Adam ini loh salah masamu. Nabi Adam itu takkan ceritanya takkan apa? Nabi Musa. Seorang mbah ini baik tau, mbah merusuh tau. Mbah gara-gara jenengan ini awal dia dua kosong kabeh ning dunya. Nah, jadi jawab, lu kok gara-gara aku tuh? Aku tuh diciptakan karo Gusti Allah Ta'ala. Karo Gusti Allah Ta'ala ini menentukan aku jadi apa? Jadi khalifah fil ardi. Memang aku kudu mudhun dunya, ora mudhun dunya ya ora ana khalifah. Ora khalifah ning swarga. Ora ladine. Aku diciptakan itu menjadi khalifah fil ardi. Itu skenario Allah saja, jangan menyalahkan. Wa malaqiyahu wa ma lan perkara laqiyahu kang tetemu sapa Nabi Adam ing ma. Ada apa yang terjadi pada Nabi Adam? Bayane maisine minal ikhraji ngetokake minal jannati saking swarga wa nahwiha lan padane swarga. Jadi memang kudu mudhun saka swarga. Misalkan aku nek ora salah kan awake dhewe penak mbiyen swarga lho, ora iso. Ja'ilun fil ardi khalifah, aku tak dadekke dadi khalifah ning bumi kok. Kok ning dhuwur terus ya ora iso ya kudu mudhun. Walaupun proses mudhun iki ya dengan cara bentuk kesalahan menurut Allah. Kainahu mengkosen kelakuan iku lam yurid lam yurid orang ngarepake biha kelawan mengkono hikayat. Apa Al-Qur'an wal akhbaru lan beberapa dawuh hadis urudan lam yarid ora urudan yarid warada yarid duratu meko ora tumeka biha kelan mengkono nggawa hikayat apa Al-Qur'an wal akhbaru lan beberapa hadis urudal asmari kelawan kaya tumekane pira-pira omongan. Ayat Al-Quran dan hadis itu tidak sekedar datang membawa berita obrolan-obrolan tok, tidak ada gunanya, tidak. Balil gharadu balik utawi sejane tujuan. Murudal asmari kan kau itu mekane pira-pira omongan cerita-cerita. Balil gharadu balik dari sejane biha kelawan kono hikayat dalam Al-Quran. Utai sejane ku al-i'tibaru ngalap ibarat ngalap tulodo wal istibsaru lan amrih ningali mengambil pelajaran amrih ningali dengan mata basar lita alama supaya warosiro yang annal anbiya saat temen para nabi alaihimussalam lam yatajawaz lam yatajawaz iku wis ora ngapura anhum saking anbiya sapa Allah anhum saking
Oh. Ya benar. Kalau ngapur sebab anhum saking ambiya fil dunubi dalam beberapa dosa asghari pira-pira kang cilik. Artinya tidak semudah itu kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala. Yo cara Nabi Adam pun tobat dengan diberi tuntunan caranya tobat duwune Rabbana zalamna anfusana. Pernyataan pengakuan dulu itu saja dosa kecil kalau nilainya pakai pamong khalikoyo kaya tajawazu ngapura sapa Allah an ghairihim saking liyane anbiya sing anbiya dosa cilik wae kaya ngono apa meneh apalagi ya tawajawazu ngapura sapa Allah an ghairihim saking liyane anbiya fil dunubi dalam berapa dosa al-kibari berapa kang gedhe wis dudu nabi dosane gedhe sisan. Bahasa mengutawingki bahasa mengkuti jauh keterangan dan halimaweh iku mimah salah-saling perkara yang bagi kang sayukyo sepantasnya sebaiknya ayak surah yang akeh apa jinsuhu jinise haza. Nanti hanya cerita di situ saja, macam-macam semacam itu banyak jinsu jinsi haza ala asma'il musirrina ingin saya pengerungune pira-pira wong kang netepi dosa. Cerita-cerita lain selain para nabi pun mesti banyak. Fa innahu satune hadza iku nabiun manfaati fi tahriki dawa'i taubati dalam ngobah-ngobah pira-pira perkara kang ndorong atau kang ngajak tobat. Asali sutai kaping telu macam yang ketiga ayung kororo dibeden ya wae ayung kororo iku ya den tetepake indah ing dalem sandingi mudnibin pira-pira wong kang dosa. Apa sing ditetepake? Merasa dirinya bagi orang-orang yang dosa. Anna ta'jilal uqubati sak temene nyepetake siksaan, nyepetake hukuman, siksaan di dunia yang dalam dunia, mencegerakan hukuman di dunia itu mutawakifun kandek terhenti ala dunubi ngatasi pira-pira dosa. Artinya tergantung pada dosa-dosanya. Manakala umat Nabi Muhammad agak lebih banyak penundaan, mengada dosa-dosa yang langsung ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling terutama itu dosa berupa hukukul walidain, wani wong tua loro. Itu cenderung Allah mencegerakan hukumannya sebelum besok juga akan dihukum lagi di akhirat. Hati-hati, wani wong tua akan mengalami hal-hal hukuman Allah di dunianya sebelum nantinya juga akan terkena hukuman di akhirat. Di antaranya yang kedua adalah dzulmul ibad, berbuat zalim pada sesama hamba Allah. Itu juga cenderung Allah mensegerakan hukuman. Saya itu dulu pernah waktu haji, masih bujangan, satu rombongan dengan saya itu, ya tapi Allah alam saya tidak mengaitnya ngomong di orang-orang sendiri yang ngomong, tapi saya tidak terlalu mengait-ngaitkan. Ada
Salah satu itu lurah dari kepala desa. Dan memang di kampungnya itu ya rotok terkenal galak, orangnya galak. Nah saya karena diketahui waktu di sana itu saya merasa tidak menyalahi apa-apa. Tiba-tiba itu benci dengan saya itu seperti bencinya dengan musuhnya. Saya sampai seperti mau dibunuh. Tapi ya tidak bunuh betul-betulan, tapi kebenciannya sampai seperti mau membunuh saya. Saya takut dong, mau wabah bedi. Waktu itu saya masih remaja nih kalian. Saya sampai takut. Akhirnya tadinya satu kamar itu, terus saya misah. Saya misah tempat sendiri. Kebetulan saya punya teman itu ada tempat sendiri. Langsung dengan saya. Ya, seperti katanya yang orang yang sekampungnya dengan dia. Ngamuke karo kowe iki padha karo pelampiasan ngamuke karo wargane zaman ketika masih di rumah katanya. Jadi karena jadi kepala desa dia galak katanya. Nek ning kampunge ya galak ngono kuwi. Itu dilembak pelampiasnya sama saya. Tapi saya tidak merasa sakit hati tidak. Jadi ceritanya konco pelampiasannya kayak pada orang yang kamu. Akhirnya mulai pindah. Kayak tidak lah. Tidak ada salah apa-apa. Tidak ada salah apa-apa. Kok bisa ngono ya? Ya, akhirnya saya bisa. Tidak lama itu kira-kira namanya ada di Mekah itu kan sesuatu kan peka, sensitif masalah itu. Mungkin 1 hari 2 hari dia itu terkena penyakit gatal sealai. Tambah ke dokter mental gatalan wong ini. Tapi saya tidak terus nyepatane ndongake ndak. Saya pindah saja untuk mengamankan biar dia tidak kebablasan lah. Benar mesune ra saya pindah kamar. Kebetulan waktu itu kan 2 regu itu karena sing nom-nom jadi regu saya dengan teman saya orang dan teman saya satu itu yang jadi regu. Jadi ada namanya di Masjidil Haram yang memang biasa sih cerita-cerita Masjidil Haram cara balasan Allah itu kontan cara. Makanya walaupun dia di sana jadi dzulmul ibad, penganiayaan terhadap hamba itu kita hati-hati. Cara bahasanya orang yang di luar kita kan hukum karma. Ini Allah begitu tradisinya Allah. Sampai lama itu sakit gatelan itu. Wah. Ya orang-orang itu, tapi saya tidak mau mendengarkan karena saya takut dianggap penyempatan ini. Saya tidak apa-apa. Saya biarkan. Wah ini dosanya anak gue jadi. Wajah mengerang. Itu kan dia berangkat dengan istri dan ibunya. Sampai ibunya ngereh-ngereh. Jangan ngajak di Ngapura ya, di Ngapura. Loh kok ya kalau saya mengampuni kenapa tidak? Saya tidak apa-apa. Cara mau ngidak ya orang ngidak tenan, cuman kekerasan bahasanya dan ya kemungkinan cara umpama ana wong liya mungkin ngidak tenan. Tak idak. Kok ngene. Kuwi nek ning kampunge biyen ya ngono kuwi. Goleke ora karuan. Ya selamat ya. Wis nasibku. Tidak idak, tapi ya ora tidak idak tenanan. Tapi kan ancamannya betul-betul keras. Wong wabah wedi. Ya, banding aku ya. Tidak tenan. Ya, waktu itu kan masih seperti kamu kecil maksudnya, awalnya kecil ya.
Fa innahu nafi'un fi tahriqi dawa'i taubah. Oh. Asal isu ayo korone dadi tetepake indahum dalam sandinge mudri binung kantoso anna takjilal ukubah tidak mencegerakan ukubah siksaan hukuman di dunia iku mutawakifun kandek tergantung ala dunubi ing dosa. Wa anna kullamanan saat melakukan perkara yusibu kang bakal ngenani apa ma al abda ing kawula apapun yang akan menimpa seseorang minal bayani ma minal masaibi pira-pira musibah. Ada musibah-musibah yang menimpa hamba iku bahwa mengkote kuluma musibah itu iku bisa babi jinayatihi sebab oleh tumindak dosane abet jinayah dalam arti dosa sebab kesalahan atau kesalahannya abet sampai dalam hadis gambarkannya sampai termasuk kowe mlaku sandalmu pedhot iki jane asale gara-gara dosamu. Hubungannya apa sandal? Artinya kamu mlaku tiba-tiba sandalnya pedhot. Sandal pedhot itu kudu innalillah juga itu. Innalillah sandalku pedhot. Mungkin wong sing pekame malah apa-apa itu tidak bisa, mau tidak mau mesti ada hubungannya dengan kita. Cuman untungnya pangeran itu lebih akeh welase dibanding orang welase. Karena kesalahan kita lebih banyak dibanding hukuman yang diberikan Allah pada kita. Wis mendingan pedhot sandale cok ora kejengkang. Tipe. Maka bayang bagi mungko sayuk yo apa ayu khawifa yang medeni sapa wong untuk ayahufa yang wedi sapa wong. Oh yo khawifa ya karena khawifa itu mudhari khawifa ya khawu nak khawifa ya khawu khawfan nak ada wapak wau berarti khawifa yo khawifu takhwifan medeni. Cuman yukhawif itu bentuk mutaati sini. Maksudnya meden-medeni awake bihi kelawan kuluma sobat kelawan musibah. Wabil khobar itu dalam khobar dalam hadis innal abda saat menikah wulo dalam hadis inna abda saat menikah wulo iku la yukhramu yaktidin aling-alingi sapa abad seseorang hamba akan dihalang-halangi ar-rizqa ing rezeki bindambi sebab dosa yusibu kang ngenani apa zambu ing abad. Dosa yang menimpanya itu menyebabkan rezekinya terhalang. Ayat itu kan. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yutim bi amwali wa banina wa jannatin yumdidkum bi amwali wa anhara. Jadi karena itu tobat ya, dengan tobat itu Allah akan yumdidkum bi amwalin, Allah akan memberi harta yang memberikan kemudahan. Maksudnya wong pengen lancar rezekine kuwi sing akeh tobaté, akeh istighfare. Dengan istighfar Allah memberikan kelancaran urusannya. Waqalan dawu sapa ba'du salafis tang ora masalah dawe laisal lakna laisatil laknatu. Laisat ora ana palano laknat ora iku sawadan.
ndadekake ireng fil wajhi dalam wajah, wa nuqsolanan ngurangi fil mali dalam bondo. Ada laknat Allah, laknat itu tidak kok bentuknya raine dadi ireng, duitnya berkurang, ekonomi ini ndak, tapi innamal laknatu angin mesti laknat iku Allah takhruja yen ora metu sira min dzambin saking dosa siji illa waqta kejaba tumibo sira tumibo fi mislihi dalam padane dzambin kau akan jatuh pada dosa yang lain yang semisalnya au syarrin utawa luwih ala minhu tinimbang dzambin. Jadi wong sing kena laknat kuwi ora kok masalah dunyane awake tapi akan terjebak di dalam dosa-dosa. Jadi kaya-kaya ora iso metu saka dosane. Lah wa dawuh kang bener al qaulul haq. Iku kama qala kaya oleh dawuh sapa ba'du salah. Di anna laknat takron sak temene laknat hiya ya laknat iku atordu katolak. Wal ibadulan den dohake. Den dohake saking hal-hal yang baik naudzubillah min dzalik. Dan hal itu tidak kita sadari, itu yang resikonya, yang beratnya tidak kita sadari. Seperti tadi malam orang bocah pengen ketemu, ya ini dia cerita apa ngandak kayak anak muda ya. Kulo sak niki jadi ora pernah cerita ke aku. Itu memang belakangan tak kandani. Jadi saya itu sudah berapa bulan? Tahun mungkin, 1 tahunan. Poso Daud, poso ora. Dan saya kalau pagi itu mulai jam pagi sampai jam sekian saya baca sholawat. Jam sekian sampai jam sekian saya baca zikir ini. Jam sekian sampai jam sekian sampai mengi. Saya jam 3 itu saya bangun, saya baca sholawat saja. Ngopo karepe? Ngandak kehebate apa ya? Cerita. Dia sudah nikah. Karepe iki tapi aneh bacanya itu katanya, tapi bacanya dalam hati loh, masuk ke dalam hati biar aku. Jadi angan-angan, saya kerja itu ya selawatan terus, tapi hatiku loh selawatan. Saya jam sekian saya baca naria, macam-macam. Ya terus ada dari kabeh ya aslinya ini semua bacaan ya baik. Semarang orang api kadang-kadang kan tendensi ini yang memotivasi kita dan bisa jadi akan membahayakan kita. Apalagi itu bahasanya dia seakan-akan itu. Soalnya kalau mirang-mirang soal amalan-amalan kudu ono sanate wah kaya Gus Bah. Kudu ono sanate ngene. Senang sanate kok bae berarti ra entuk masuk selawat. Tapi khusus duwe salat sing ngene syaratnya yang ketat. Lha opo ora ono selawatan lah. Ya dulu hal-hal yang urgensi atau yang sekedar membaca ya tidak apa-apa kita mulai dari perintah maca selawat itu perintah itu sudah bentuk sanad. Perintah Gusti Allah kan ya namanya sallallahu alaihi wasallam taslima. Itu perintah soal pangeran oleh kuat itu sana. Artinya ya. Terus saya tidak sengaja itu. Tadi malam itu. Karena
Aku tuh ngantuk. Karena ngaji tuh, setelah ngaji tuh mau ibu-ibuan jam, ya datang jam 9. Orang galbo juga itu kan jam 11. Wah saya kira ternyata aku nggak tahu, saya tidak tahu tapi saya sengaja ingin apa ya biasanya kadang-kadang orang itu yang cara wong duwe kegiatan ibadah apalagi sifatnya dadaan terus kok seakan-akan bahkan dia sempat cerita aku mimpi ngeten-ngeten ono mendung dadi tulisan Allah seakan-akan ingin menunjukkan karomah karomah apa piye ya. Terus tak bedai ngono kuwi kadang-kadang ngono setan iki ya wong awake dhewe iki kudu antisipasi setan nafsu pinter setan iki ora ajak-ajak kon ayo nyabu ayo mabuk ora ngono tok ibadah sing sregep barang ngono kadang-kadang setan iki perintah kon ibadah barang sing sregep maca selawat sing sregep ibadah sing sregep tapi ujung-ujungnya kita nanti akan dibelokkan bahkan kadang-kadang untuk dibuat putus asa terhadap sesuatu hal dengan bentuk apapun. Jadi kita jangan sampai gitu. Sehingga kadang-kadang kita membaca itu bisa jadi karena cara istilah apa? Pelampiasan kekesalan kita. Itu kan berarti kan motivasinya tidak benar. Wah, akhirnya buka diri. Gitu, ya saya enggak. Bukan dia tidak ngaku sebagai pelampiasannya. Dia ternyata tuh baru belum lama itu punya kasus. Jadi anak ini hamil. Ya Allah ya karena itu semua masalah itu. Jadi setan itu menjerumuskan kita tidak lewat kita sendiri, bisa jadi lewat anak kita. Jadi anak ini hamil bareng dua SMP kelas 3. Yang ngono apa gawe dia ora hati-hati ya. Apa kita tidak lebih berhati-hati terhadap semacam itu. Rumasannya awake dhewe kan apa? Jadi hal-hal ngono perlu kita hati-hati. Ojo anggar sregep seakan semuanya positif. Setan iki milih pinter dibanding awake dhewe. Awake dhewe kerah kroco-kroco sing jago kaya setan kroco cukup. Nek ulama gede ya setan sing ulama tingkate. Setan-setan iblis itu jin-jin sing marifat ya pirang-pirang tapi kelas ternyata dia cerita saya punya aku bisa berarti pelampiasannya dia harap saya ingin ngoreksi apa ini bener apa ya misalnya nih kamu tidak apa-apa sekarang cerita dengan saya tapi setelah ini kecuali kalau kamu misalkan mulai guru nak kowe pengen memperbaiki bagaimanapun orang kan ingin memperbaiki diri lebih baik semakin tua. Mulai guru sing apik ndak apa-apa kamu ceritakan dengan gurunya kalau nanti ketemu untuk guru sing kenal. Tapi karo wong sak cerita aku. Wis cerita cukup bae aku tok wis aja ceritake. Kowe cerita karo wong berarti mamerke amalmu. Bisa ndak kerasisan. Kalau kamu cerita dengan orang lain berarti kamu pengen nuduh-nuduhno seakan aku mimpi sampai mimpi ketemu orang nego tulisan Allah balik jadi Muhammad kayak ya, mimpi zawai aku macam-macam ya, ternyata dia punya masalah yang cukup berat ya semoga saja baik kan kalau bentuk-bentuknya baik tapi itu harus hati-hati aku mungkin baru mulai, wah jam 11 benar ngantuk wah lalu orang mulai jadi kita juga hati-hati setan ini orang-orang jalan gitu manusia macam-macam lewat anaknya, lewat bujune, lewat tanggane, lewat kerjaannya orang sudah dianggap apa orang usah kita tidak usah terlalu kaya pengen jadi wong hebat. Ya cara wong cara saiki ustad karbitan wis bahalan belajar rong dina wis wani dakwah itu kan berlebihan. Ya enggak apa-apa kamu misalkan
baca saja enggak usah. Ya memang baik sih kita itu punya program. Aku tambah tua, aku dua anak, aku saiki misalkan biyen terus Quran kok setahun katam urung malah mesti misalkan wah saiki kudu katam setahun kudu katam tak. Aku bar salat kudu terus Quran, bar salat kudu itu tidak apa-apa untuk pembiasaan kita. Tapi jauh target-targetan ora usah duwe apa aku tuh ini maca nariyah ngene. Makin gampang rezekinya kadang-kadang kepaksa kepepet kepepet target akhirnya cara wong kontraktor tajir menta iki wah nyandak iki akhire bangunan sing gampang ambruk. Sekian bulan harus selesai. Sementara tendere untuk sing paling ringan dhewe wani ringan wong jatahe sak miliar kok setengah miliar kok mau tandangi akhirnya proyeknya cepat tapi cepat ambruk. Padha wae ngono kuwi. Jadi sama kita juga sama. Jangan terlalu ambisi yang berlebihan dalam nalar-nalar saja. Motivasinya ditoto sing apik. Ya aku udah ngajar ya, ternyata ini tak cerita. Wah, kok ceritamu malah ngenes. You know, Faiza lam yuwaffaq mengenalkan orang dan paring pitulung sapa manil khairi maring kebagusan. Wa yussira lan den gampangake lahu kedue wong apa asyar wala ini. Kok ternyata kita dalam hal kebaikan tidak mendapat pertolongan. Cara senajan bentuke mungkin ya zikir maca apa tapi kok hati ini tidak nyaman sekali. Tetap pikiran saya bingung ya karena aku jangan umpama. Dan justru wa yusar ulan den gampangake alahu kedue wong apa asyara justru yang buruk malah mudah terjadi. Takut ubida mongko temen den dohake sapa wong. Oh, berarti tanda-tandanya kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, rati ngilmu ini ngono kuwi. Cerita. Wong ora kemudu pinter. Wong pinter sing tertipu cara bahasa iki kan. Termagrur, tertipu dengan kepandaiannya banyak, tertipu dengan ibadahnya banyak, tertipu dengan apa macam-macam. Walakhir mau nutai kaling-kalingan terhalang an rizki taufiqi saking rizki taufik rizki rupa pitulung pertolongan Allah hidayah pertolongan hal kebaikan kok terhalang a'dhamu khirmanin iku luwih agung-agungi kaling-kalingan. Keterhalangan yang paling besar adalah ketika kita terhalang dari rezeki bentuk taufik. Taufik itu pertolongan untuk kebaikan. Loh aku pengen ngaji lu kok wegah ki nopo? Lah iki kudu curiga. Jadi kita terhalang dengan taufik untuk pengen ngaji sing genah kok angel meneh nopo? Ada hijab namanya penghalang. Wa kullu dzambin saben-saben dosa wa kullu dzambin saben-saben dosa iku fa innahu sak temene kullu dzambin iku ngajak apa kullu dzambin ngajak mendorong ila dzambin maring dosa akhara kang liya. Wa tentu akulan dadi tikel-tikelan apa dosa. Akhirnya menjadi berlipat-lipat. Karena berlipat-lipat, payu khramu mongkodin aling-alingi sapa abdu kawula terhalang seorang hamba, orang hamba yang menjalankan dosa. Bihi sebab kullu dzambin. Sebab dosane terhalang an rizki saking rezekine abdi, rezekinya hamba tersebut, rezeki an-nafi'i kang manfaat.
Mim rupane mim mujalasatil ulama'i saking mujalasah ulama, ngumpuli para ulama. Al mungkirina pira-pira kang ngingkari ridzunubi maring pira-pira dosa. Kok sampai wegah ngaji, padahal ngerti ini dosa, ngerti ini kesalahan kan lewat pengajian. Kok sampai wegah ngaji itu berarti kita terhalang dari rezeki taufik. Wa min mujalahati sholihin lan saking lulungguan atau kumpul pira-pira wong saleh. Kenapa kita tidak mau bal yang kutuhu balik bendu atau memurkai ing al abdu sapa Allah Ta'ala liyam kotahu supaya bendu ing abet sapa as-sholihuna pira-pira wong kang saleh. Jadi ketika orang dibenci Allah, maka orang-orang saleh pun tidak senang. Ketika orang disenangi wong saleh, ya akibatnya maka orang-orang saleh, orang-orang yang baik di mata Allah itu sebenarnya sebagai bentuk wasilah kita. Maka Allah ada ihdinas siratal mustaqim, ya memberi contoh, ya Allah tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus. Tidak siroti jalanku, memang jaluk jalan sing lurus, siroti jalanku. Jalannya Allah. Kita nirunya Gusti Allah piye carane Gusti Allah ora ketok. Gusti Allah ora dahar, Gusti Allah wis nirune karo Gusti Allah piye? Maka Allah beri siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang saleh yang kau beri nikmat. Oh, kowe nurut ngambau jalanku, jalan siratal mustaqim. Coba kae jalan wong-wong sing saleh lho. Jadi orang-orang yang bisa kita tiru itu wasilah. Dulu ngedoi ulama lho, ini arep niru sapa. Nah, gitu. Wabil jumlah dilangkan jumlah kelan global, secara global bang akhbaru mengotai hadis. Iku kathiratun akeh fi afatil dunubi dalam mertelake pira-pira panca boyone pira-pira dosa di dunia yang dalam dosa, di dalam dunia. Afat resikonya dosa-dosa di dunia banyak. Paman mongko utai wong ubtuliakan den coba sapa man diuji balak. Ubtulia itu tidak dikata balak. Ibtala dari mati ibtala. Ubtulia itu mabni maf'ul. Ubtulia itu den coba sapa man den kenai balak sapa man bisain kan suci-suci minha saking dzunub saking dosa kana mongko ana apa ibtila karena mongko ana apa coba mas dari ibtalayat lho ya kali ibtilaan karena mongko ana apa mengkono coba iku ukubatan dadi hukuman dadi siksaan hukuman lahu kedue man wa in asabatuhu mengenani ing man apa nikmatun nikmat panca boyone donya punca boyone dosa nek diberi Allah hukuman itu adalah memang hukuman Allah. Tapi kalau diberi nikmat in asobatu lamun ngenani ing man apa nikmatun nikmat kanat mongkono nikmat ana apa nikmat ana iku istidrojan dadi penglulu istidrot dilulu lahum kediman. Jadi tambah nikmate tapi orang tambah taate, itu namanya istidrat. Tiba-tiba syukur dewe syukur ning perkara sing ora apik naudzubillah. Wa yukhramu lan dene aling-alingi sapa man jamila syukri. Nikmate ditambah pangeran tapi ora gelem syukur, termasuk istidrat. Wa yukhramu lan dene aling-alingi sapa man jamila syukri ing baguse syukur hatta yu'aqaba hingga den siksa sapa man yang akhirnya dia dihukum ala kufronihi ing atase kufure man, maksudnya kufur nikmat. Ala kufronihi kufur nikmate man. Wa amal muti walaupun wong kang taat
Amal muti arep wong kang taat iku famim barokati taatihi. Arti kenikmatan yang menimpa, yang mengena pada orang yang taat, maka iku mim barokati taatihi, saking barokahe taate muti. Ndak ngono sih. Itu kabar gurih. Itu kabar jumlah. Ini. Wa amal muti wana pun wong kang taat iku famim barokati taahi mongko iku setengah. Ini khabar jumlah. Iku famim barokati taati mongko iku setengah saking berkahe taate muti antakuna utawi yen to ana apa. Antakuna utawi yen to ana apa kullu nikmatin saben-saben nikmat fi haqqihi dalam haqqi muti, artinya maka setiap kenikmatan baginya iku jazaan iku dadi piwales balasan Allah ala taatihi ing atase taate muti. Kok ngertine nek sing iki taat sing iki istidrat. Lah ya wafaquran den paringi pitulung sapa muti diparingi pitulung li syukriha maring nyukuri nikmat. Ketika mendapat nikmat kok bisa bersyukur, oh berarti kenikmatan positif. Kok orang syukur berarti istidrat. Wa kullu baliyatin dari saben-saben coba balak iku kafaratun dadi kafarah penebus lidunubi kedue pira-pira dosane muti. Wa ziyadatun di samping menebus dosa, wa ziyadatun lan dadi nambahi fi darajati dalam beberapa derajate atau kedudukane muti ai indallahi ar-rabi'u wa